Dia bilang dia akan memukulku setiap kali bertemu. Tutup pintunya, palang pintunya, jangan buka untuk siapapun. Tuan Sterling, apa kita benar-benar bisa mendapatkan air dari tempat ini? Saya sudah memeriksanya kemarin. Di bawah pohon belalang tua ini, ada persimpangan urat air bawah tanah. Ada banyak air. Kalau kita mengebor ke bawah, pasti akan mendapat air. Alat besi ini luar biasa. Kalau benar-benar bisa mengeluarkan air, tanaman kita akan selamat. Kencangkan mata bor, dan bersiaplah untuk memulai. Berhenti, berhenti, kataku. Kamu tidak boleh menggali di sini. Apa yang kamu pikirkan? Menggali di bawah pohon belalang tua? Ini akan mendatangkan hukuman ilahi pada kita. Rai, Patua Fans, jangan marah. Tuan Sterling sedang mengebor sumur untuk desa kita. Begitu kita mendapat air, semua orang akan punya air minum. Keterlaluan. Pohon belalang ini adalah pohon keseimbangan spiritual desa kita. Pohon ini telah melindungi desa kita selama berabad-abad. Menggali di bawahnya akan mengganggu keseimbangan spiritual. Ini akan mendatangkan bencana besar dan menyebabkan malapetaka bagi seluruh desa. Tuan, pengeboran ilmiah tidak akan merusak keseimbangan spiritual. Ada urat air bawah tanah di sini. Selama kita menghindari akar utama, tidak akan mempengaruhi pohon. Urat air ilmiah, aturan yang diwariskan leluhur kita tidak boleh dilanggar. Sentuh satu daun pun dari pohon ini, aku akan mati di sini. Silakan, kalau kamu punya nyali, gilas tulang tuaku, dan selesaikan saja. Tuan Sterling, para tetua ini sudah keras kepala seumur hidup. Mereka tidak mau mendengarkan akal sehat. Saya khawatir kita tidak bisa mengebor sumur. Tapi tanaman di ladang akan layu semua jika kita tidak segera menyiramnya. Meskipun gagasan tentang keseimbangan spiritual kurang bukti ilmiah, pohon belalang tua itu memang jangkar spiritual para penduduk desa. Memaksakan pembangunan hanya akan memperparah konflik. Kita harus menemukan solusi yang memuaskan semua orang. Elara, saya punya ide. Ini bisa melindungi pohon belalang tua dan berhasil mendapatkan air. Para sesepuh, saya punya kompromi. Kami tidak akan menggali sumur tepat di bawah akar. 3 meter dari pohon, kami akan menggali lubang dangkal dulu, dan lihat apakah ada air. Saya janji. Nah, kami tidak akan menyentuh satu akar pun dari pohon belalang tua. Jika tidak ada air yang keluar, kami akan berhenti dan pergi. Jika air keluar, itu berarti pohon belalang tua sendiri ingin desa memiliki air. Kami meminjam garis energi bumi untuk mendatangkan air segar. Apa pendapat kalian semua? Baiklah, asalkan kita tidak mengganggu akar, saya kira tidak apa-apa. Kalau begitu, ikuti caramu. Pertama, gali lubang dangkal dan coba. Jika kau berani merusak keseimbangan spiritual, kami akan melawanmu sampai mati. Meter ke bawah, kami menemukan tanah lembab. Air, benar-benar air. Manis, ini air sumur manis. Pohon belalang tua memberkati kita. Keseimbangan spiritual baik-baik saja. Pohon belalang tua telah mengaruniai kita air. Gali, terus gali. Tuan Sterling, Elara, dulu, kami beberapa orang tua bodoh yang bingung. Kami salah tentang kalian. Kalian adalah penyelamat sejati desa kami. Anda terlalu memuji kami, Tuan. Yang penting semua orang punya air. Hebat. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mati kehausan karena tidak ada air. Kepala desa, sumurnya sudah digali. Saya membawa ini dari kampung halaman saya, jagung berdaya hasil tinggi dan bibit kentang. Mereka tidak hanya tahan kekeringan, hasilnya 3-4 kali lipat dari gandum. Jika seluruh desa beralih ke tanaman ini, semua orang akan cukup makan musim dingin ini. Tuan Sterling, kami berterima kasih atas airnya, tapi kami tidak bisa menanam sembarangan. Benda seperti tongkol ini, keras seperti batu, kelihatannya seperti pakan ternak. Tepat sekali. Leluhur kami menanam gandum selama bergenerasi. Siapa yang mau makan gumpalan tanah ini sebagai makanan pokok? Tuan Sterling,
Para penduduk desa takut mengambil risiko. Gandum hasilnya rendah, tapi setidaknya bisa digiling jadi tepung. Tanaman baru ini tidak ada yang berani mencobanya. Kepala desa, jagung dan kentang ini benar-benar bisa dimakan. Di kampung halaman Tuan Sterling, saya memakannya setiap hari. Elara, jangan repot-repot meyakinkan kami. Kami tidak bisa mempertaruhkan nyawa keluarga kami untuk ini. Mereka tidak percaya pada kita. Kalau begitu kita tanam saja dan tunjukkan pada mereka. Tindakan lebih kuat dari kata-kata. Ya, begitu kita panen hasil bagus, mereka akan berubah pikiran. Ini adalah pupuk majemuk modern. Ini membuat tanaman tumbuh lebih cepat dan kuat. Saya akan datang setiap hari untuk menyiram ladang. Saya tidak akan membiarkan bibit ini kering. Mereka tumbuh dengan baik. Setidaknya kerja keras kita terbayar. Wah, benda-benda ini tumbuh cepat. Lihat batang-batang itu, lebih tebal dari anak sapi. Dengan daun yang begitu subur, apa yang bisa tumbuh di bawah tanah? Apa gunanya kelihatan bagus? Manusia toh tidak bisa memakannya. Saya pikir Elara membuang-buang waktu. Saat musim panen tiba, kalian akan lihat apakah itu pakan ternak. Elara, lihatlah kentang ini.